Nah, reaksi asam basa yang menghasilkan H2O dan garam, eh, yang garam itu dari sisa-sisa asam dan sisa basanya, ya. Kalau asam itu kan sesuai dengan teorinya siapa? Arrhenius, ya. Dia yang memiliki ion atau menghasilkan ion H+ gitu ya dalam larutannya. Maka kalau ada H+, maka yang menempel pada H+ akan menjadi anion atau ion dengan muatan negatif. Kalau basa itu dia yang menghasilkan OH- ya, melepaskan atau menghasilkan OH-. Maka yang dilepas dari OH- itu akan menjadi kation sisa basa atau atom yang bermuatan positif, ya. Nah, H ketemu sama OH- dari asam dan basa itu menghasilkan H2O atau air. Maka disebut reaksi penetralan, ya. Kemudian anion sisa asam dan kation sisa basa itu bergabung menjadi garam. Ya, jadi garam, senyawa garam itu enggak cuma NaCl. Ya, kalau kita tahu, oh, kalau biasanya senyawanya garam apa? NaCl. Itu senyawa garam dapur. Ya, garam dapur yang nama nama apa bahasanya ya? Nama dagangnya, ya, nama dagangnya garam dapur itu kandungan utamanya adalah NaCl. Tapi senyawa-senyawa yang lain yang berasal dari anion sisa asam dan kation sisa basa itu juga bisa disebut senyawa garam. Ya, jadi dari kation dan anion yang bergabung itu juga disebut dengan senyawa garam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan senyawa garam yang dihasilkan dari reaksi asam basa itu. Nah, kalau garamnya dia larut di dalam air gitu ya, jadi garam yang terbentuk dari reaksi itu larut dalam air, maka membentuk larutan elektrolit. Tapi kalau garam yang terbentuk dari reaksi asam basa itu tidak mudah larut atau sukar larut, maka membentuk endapan garam. Nah, nanti untuk garam yang sukar larut atau endapan garam itu kita belajar di KSP, ya. Jadi di kelarutan garam. Itu nanti setelah reaksi asam basa buffer, ya. Nah, sekarang kita masuk ke hidrolisis. Nah, ini simpulannya ya, yang di video juga ada. Bahwa diingat-ingat asam sama basa itu menghasilkan garam dan air. Maka bisa disebut reaksi penggaraman, juga reaksi penetralan. Itu ya. Ini contoh reaksinya. Ya. H2SO4 itu senyawa, ada hanya berarti dia asam. Kalau NaOH berarti basa gitu ya. Nah, sebelum kalau kalian mau mereaksikan asam sama basa, berarti tugas kalian adalah membentuk ion-ionnya dulu. H2SO4 itu dari mana toh? Dia berasal dari H+ sama SO4 2 min gitu ya. Nah, kalau dalam H2SO4 ada 2, maka ion H+ yang terbentuk pasti juga ada 2. Paham ya? Nah, direaksikan dengan NaOH. Sebelum ada duanya kan cuma NaOH. Nah, NaOH itu terbentuk dari ion apa? Oh, Na+ sama OH-. Nah, karena OH-nya di sini 1, di sini H+-nya 2, yang akan bertemu kan H+ sama OH-. Maka kalau 2 ketemu 1 kan nanti nggak ideal, ya kan? Yang satunya jomblo gitu toh. Ya. Maka ditambahkan koefisien 2 dalam OH-. Nah, kalau OH-nya dikasih 2, maka NaOH-nya juga ditambahin koefisien 2. Ini untuk menyetarakan. Jadi semua reaksi kimia itu harus dalam keadaan setara. Ya.
Maka 2H plus ketemu sama 2OH min menjadi 2H 2O. SO4 2 sama 2Na plus menjadi Na2SO4 yang reaksinya bisa dituliskan seperti ini. Ya, Na2SO4 itu namanya natrium sulfat. Ada yang mau ditanyakan untuk mereaksikan? Yang 20 soal kemarin Tanya belum sempat ngecek. Tanya Kalau di salah satu nggak ada H plus apa nggak ada OH min gitu, jadinya cuma ada 1H plus. Gimana Ya, berarti itu reaksi asam basa yang kemarin Ustazah kasih itu enggak semuanya murni ada asam sama basanya, ya. Enggak reaksi asam sama basa, tapi ada cuma yang asam kemudian sama senyawa garam gitu ya. Atau senyawa yang lainnya sifatnya basa tapi tanpa OH min. Ya bisa langsung digabungkan. Misal ada NH3 direaksikan dengan HCl. Iya kan? Ada di latihannya saja. NH3 itu kan amonia ya. Dia sifatnya juga basa tapi tanpa OH ya. Nah, kalau HCl itu adalah asam. Nah, NH3-nya ini tanpa OH, maka ketika dia ketemu sama H plus dari HCl, itu nanti dia bisa membentuk NH4 plus. Ya, NH4 plus itu nanti kalau dia ada OH, ada sumber OH-nya, jadi NH4 OH. Tapi karena nggak ada, maka NH4 plus ini ketemu sama Cl min. Ya udah, berarti hasilnya langsung NH4 Cl gitu. Ya. Jadi reaksi asam basa itu yang mudah yang kayak gini, ketika dia ada H-nya sama ada OH-nya. Tapi ada yang nggak ada OH-nya, ada yang nggak ada H-nya. Ya, ya berarti langsung digabungkan aja jadi satu. Kemudian yang Ustazah kasih latihan itu juga nggak semuanya ini, tapi ada reaksi-reaksi logam dengan asam gitu ya. Ada reaksi garam dengan garam. Gitu. Ya, yang penting kalian bisa mereaksikan. Semua reaksi itu pasti membentuk ionnya dulu. Ya, jadi reaksi itu dipecah-pecah ionnya dulu, baru ion plus pasti bergabung sama yang min. Gitu. Jadi senyawa yang baru. Gitu ya. Jadi ada tetapan-tetapan reaksi sendiri untuk yang tidak ada OH-nya dan tidak ada H-nya. Ya, nanti bisa terbiasa lah kalau udah sering ketemu sama reaksi-reaksinya. Reaksinya cuma itu tok paling untuk di SMA. Itu ya. Jadinya di titeni aja. Itu sifatnya apa, bisa berubah jadi apa. Gitu ya Nafis ya. Ya tapi masih bingung Masih bingung ya. Ya, coba besok Ustazah kasih pembuatan videonya ya. Kalau kayak gini Ustazah nggak bisa ngorek-ngorek. Ya, ya. Nanti Ustazah kasih video lebih itulah untuk pembuatan reaksi atau penulisan reaksi asam basa yang tanpa H plus atau OH min. Gitu ya. Itu tuh Nafis. Siap masih Ya. Ada lagi yang mau bertanya untuk reaksi asam basa? Bisa ya, membentuk ion-ionnya dari suatu asam sama suatu basa bisa? Kan dulu pernah belajar reaksi ionisasi kan? Sama pembentukan senyawa dari ion-ion. Ya. Jadi kayak ada AX, BY itu ya. AX, BY kalau terionisasi menjadi apa? AYBX. Ya, AY plus BX min gitu ya.
Yang koefisien angka indeksnya jadi anion sama kationnya itu kan. Ya, silakan dibuka catatannya itu. Ya, jadi silakan dibuat ion-ionnya dulu, baru yang positif ketemu sama negatif, yang negatif ketemu sama yang positif. Kalau H sama OH min jadi air, kalau yang ion-ion selain H plus sama OH min berarti jadi garam. Gitu ya. Nah, sekarang masuk ke hidrolisis garam. Karena dari reaksi asam basa itu menghasilkan garam, gitu ya, maka ada istilahnya hidrolisis garam dalam reaksi asam basa. Nah, kita tahu bahwa kalau asam basa direaksikan, dia akan membentuk garam dan air yang disebut dengan reaksi penetralan, karena ada air yang bersifat netral. Nah, tapi garamnya semuanya sifatnya netral enggak? Tidak, kayak gitu ya. Jadi tidak semua garam yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa itu sifatnya juga netral kayak air. Ya, tapi dia garamnya itu bisa sifatnya asam, bisa sifatnya basa, bisa juga netral. Ya. Jadi yang netral itu cuma air, tapi garamnya tidak selalu netral. Dia bisa asam, dia bisa basa, dia bisa netral. Tergantung apa? Tergantung asam basa yang direaksikan. Karena kita tahu toh bahwa asam itu ada asam kuat, ada asam lemah. Basa juga punya basa kuat dan basa lemah. Gitu ya. Jadi kalau yang direaksikan asam kuat sama basa kuat, masuk nanti hasilnya asam gitu ya. Kalau sama-sama kuat itu akan menghasilkan sifat larutannya netral. Tapi kalau asamnya kuat, basanya lemah, maka nanti larutannya akan ikut yang kuat gitu ya. Maka yang kuat itu kan biasanya yang lebih mendominasi kan, ya. Tuh, maka sama kalau yang direaksikan itu asamnya kuat, basanya lemah, maka sifat larutan garamnya asam. Kalau yang direaksikan asam lemah, basanya basa kuat, maka sifat larutannya adalah basa. Nah, nanti nilai pH-nya itu kisaran ini. Kalau netral ya pasti 7 atau mendekati 7 gitu ya. 7,01 atau 7,05 itu masih 7, masih netral. Nah, kalau kuat itu kurang dari asam itu kurang dari 7, kalau basa lebih dari 7. Nah, dari sini kalian harus tahu dulu garamnya itu terbentuk dari apa. Ya. Misal garam NaCl, berarti dia dari HCl dan NaOH. Paham kan di sini ya? Karena H pasti ketemu sama OH-nya kan? Maka Cl-nya pasti ketemu sama Na. Oh, dari HCl sama NaOH. HCl itu asam kuat, NaOH itu basa kuat. Maka sama-sama kuat, dia garamnya adalah netral. Kalau K2SO4, berarti dari apa K2SO4? Oh, K, K itu K plus, ya kan? Maka ketemu sama OH, jadi KOH. Kalau dia golongan 1, bahasanya adalah basa kuat. Terus ada SO4. SO4 itu pasti H2SO4. H2SO4 itu juga asam kuat. Nah, berarti di sini PR kalian harus tahu apa? Harus tahu mana larutan asam kuat, mana basa kuat, mana asam lemah, dan mana basa lemah. Ya, dulu kayaknya saya sudah memberikan daftar asam kuat, basa kuat, ya. Us, ada cara cepetnya nggak sih, Us? Ngafalinnya, Us? Cara Bingung, Us. cepatnya, cara cepatnya ya kalian harus ingat dulu mana asam kuat, mana basa kuat, gitu ya. Mana asam lemah, mana basa lemah. Itu cepat nanti. Oh, Banyak, NaCl. Us. Yang banyak banget, ya. Banyak, Us. Di BNT banyak, Us. Nggak banyak wong yang keluar senyawa yang keluar di kimia itu mesti cuma itu aja. Untuk SMA itu belum banyak variasinya, ya. Yang keluar cuma paling NaCl, K2SO4, NH4Cl, AlCl3.
yang ada di sistem periodik. Kalian sudah pernah ngafalin sistem periodik kan? Jadi yang keluar cuma itu. Ya. Jadi kalau golongan 1A, 2A itu basa. Ya, basa kuat. Ingat aja kalau dia dari senyawanya dari atom 1A, 2A itu pasti membentuk basa kuat. Kalau golongan 7A itu pasti membentuk asam kuat. Itu aja. Ya. Kalau golongan 3A itu membentuk basa lemah. Kalau golongan 6A itu nanti asam lemah. Itu. Ya. Cara cepatnya itu. Sadah dulu juga belajar SMA kuliah nggak ada cara cepatnya. Cara cepatnya ya belajar. Nanti kalau paham nanti cepat insya Allah. Ya. Kayak gitu ya Rama ya. Ya, Us. Nah, terus misal ada NH4Cl ya. Jadi kalau ada Cl kayak gini itu pasti dari asam kuat ya. NH4 itu berasal dari NH3. Itu pasti lemah. Al itu kan golongan berapa? Aluminium. Aluminium balga 5. inti. Ayo, balga inti golongan berapa balga inti? 2. 4. 4, Us. Pasnya berapa pasnya? Ayo. Lupa, Us. BAL GAIN TL golongan 3 ya. Berarti dia termasuk basa lemah. Nah, maka yang basa lemah ketemu sama asam kuat itu sifat larutan garamnya pasti asam. Terus kalau asam lemah sama basa kuat, diciri yang kuatnya dulu ada KCN. K itu golongan berapa K? K golongan? Ayo. Lina karo Robi 1. CN. Golongan 1. Iya kan? Makanya Ustazah dulu itu suruh ngefalin tabel periodik itu ada manfaatnya, ya. Enggak Ustazah suruh kalau enggak ada manfaatnya itu. Itu ya. Jadi K golongan berapa K? Golongan 1. Maka dia pasti kuat. Oh, bahasanya bahasa kuat ya. CN itu kalau dia enggak golongan 7, maka dia termasuk yang lemah. Terus Na. Na itu golongan berapa Na? 1. Satu. Juga kan. Nah, kalau 1 juga dia pasti basa kuat. Berarti CH3COO. Jadi kalau ada C dan dia banyak gitu ya, CH3COO, CN itu biasanya dia asam lemah. Ya, maka yang kuatnya adalah basanya, maka sifat larutan garamnya adalah basa. Gitu. Jadi nanti ada kalian diberikan beberapa senyawa garam gitu ya. Enggak dari proses pembentukannya, tapi langsung senyawa garamnya. Misal ada NaCl, NH4Cl, KCN, kalian disuruh mengidentifikasi mana itu yang sifat larutan garamnya netral atau asam atau basa ya. Jadi kalian harus tahu oh garam itu terbentuk dari asam apa dan basa apa gitu. Paham ya? Bisa membayangkan kalian dikasih senyawa garam, kemudian bisa, oh garam itu terbentuk dari asam ini dan basa ini, ya. Misal kalau ada NaNO3, NaNO3 berarti dari apa? NaNO3. NaNO3. NO3 sama NaOH.
Iya, HNO3 sama NaOH. NaOH sifatnya apa? Basa kuat. Basa kuat. HNO3? Lemah. Iya, gitu ya. Maka sifatnya nanti garamnya itu apa? Basa. Basa. Gitu. Mudah kan? Ya. Bisa ya? Bisa. Pinter semua kok IPA 1 ya. Nah, sekarang kalau tadi kan dari kuat-kuat netral. Kemudian kalau asam kuat basa lemah ikut asam. Kalau asam lemah basa kuat ikut basa. Nah, kalau sekarang lemah-lemah, kalau asam lemah sama basa lemah apakah langsung netral? Enggak, gitu ya. Kenapa tidak? Karena kalau kita tahu ada asam lemah sama basa lemah itu dipengaruhi oleh apa toh? Kemampuan senyawa asam atau basa itu untuk terionisasi menghasilkan H+ dan OH-, ya. Jadi kemampuan mereka untuk menghasilkan H+ dan OH- itu disebut dengan tetapan keseimbangannya, ya kan? Ada Ka sama ada Kb. Nah, kalau Ka-nya itu lebih besar atau kemampuan mengionisasi H+-nya itu lebih besar dari kemampuan mengionisasi OH-, ya berarti banyak di sana lebih banyak ion H+ atau OH-nya? Lebih banyak H+-nya kan? Ya, maka itu dipengaruhi oleh nilai Ka sama Kb-nya. Kalau Ka-nya lebih besar, maka sifatnya asam. Kalau Kb-nya yang lebih besar, maka sifatnya basa. Tapi kalau Ka sama dengan Kb, maka sifatnya netral. Nanti biasanya Ka dan Kb itu sudah diketahui. Gitu ya. Yang jadi PR adalah kalian tahu, oh bahwa garam itu terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Misal ada NH4CN gitu ya. NH4CN itu berarti dari apa? NH4CN berarti dari amonium cyanida. NH4CN. NH4CN berarti dari senyawa apa asamnya? Gimana, Us? Ada senyawa NH4CN. Mana ini? Sudah, NH4CN NH4. Kok di sini NH4O. NH4CN. Berarti berasal dari enggak ada. Dari mana? NH4CN berarti berasal dari NH4 OH. OH sama CN itu berarti HCN ya. NH4OH ini termasuk basa lemah. HCN juga asam lemah. Gitu ya. Maka NH4CN nanti menentukannya dia sifat larutannya asam, basa atau netral, harus tahu Ka-nya dulu. Ka-nya Ka-nya HCN sama Kb-nya NH4OH. Gitu ya. Itu di daftar ada. Di daftar Ka sama Kb ada. Di internet juga banyak. Gitu. Berarti untuk bisa mengidentifikasi garam itu sifatnya asam, basa, atau netral, harus tahu apa dulu? Kuat lemahnya, Us. Iya, kuat, lemah, asam, basa, penyusunnya.
Gitu ya. Berarti sekarang tugasnya adalah familiar dengan asam basa dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang reaksi hidrolisis garam. Ya, kalian ini ada yang mau ditanyakan? Selain cara cepatnya, Cara singkatnya ada enggak, Us? cara cepat sama cara singkat itu kembar, ya. Ya, Us. Bisa ya? Setidaknya pahamlah kalau kalian disuruh. Kan nanti kalau PAT juga open bukan? Ya, yang penting kalian tahu. Ya open book kan bisa ngelihat internet toh. Nah, Tapi nanti kalau offline nggak tahu. emang PAT-nya offline? SPM Us. Hah? SBM. Ya SBM kan apa namanya kelas 12 kan. Makanya dari kelas 11 ini sering-sering ta'arufan dulu sama senyawa-senyawa kimia ya. Gitu ya. Iya Us. Jadi pahamlah ya gimana mengidentifikasi larutan garam itu sifatnya netral, asam atau basa ya. Yang penting tahu asal mula penyusunnya dulu. Ya. Nah, sekarang masuk ke reaksi hidrolisis garam. Ya. Hidrolisis garam. Tadi sifat-sifatnya garam ketika dibentuk dari asam basa gitu ya, dia nggak cuma netral. Nah, sekarang masuk ke hidrolisis garam itu apa? Dari arti katanya aja, hidro itu pasti air gitu ya. Lisis itu kan sering dijumpai di istilah biologi kan ya. Lisis itu berarti pelepasan atau penguraian kalau di sini. Berarti hidrolisis itu merupakan penguraian oleh air. Apa yang diuraikan? Apa yang diuraikan? Garam. Iya, iya garam gitu ya. Namanya hidrolisis garam. Berarti yang diuraikan oleh air itu adalah garamnya. Jadi garam yang terbentuk dari asam basa tadi itu dapat terhidrolisis atau diuraikan lagi oleh air yang terbentuk juga. Ya, maka reaksinya membentuk kesetimbangan lah bahasanya. Ya. Nah, berdasarkan reaksi hidrolisis yang terjadi itu bisa dibagi menjadi 3. Ya, jadi garam terhidrolisis itu bisa terhidrolisis sempurna atau total, bisa terhidrolisis sebagian, bisa tidak terhidrolisis. Ya, berarti senyawa ion-ion yang dihasilkan dari garam itu bisa terhidrolisis semuanya atau cuma sebagian yang terhidrolisis atau senyawa atau ion-ion senyawa garamnya itu tidak terhidrolisis. Ya. Nah, yang bisa terhidrolisis sempurna itu yang seperti apa senyawa garamnya? Yaitu yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Ya. Jadi kalau dia garamnya itu terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka dia bisa terhidrolisis total. Kenapa? Karena ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu dapat bereaksi dengan air. Ya. Jadi misal tadi ada CH3COO, NH4 kan, itu kan berasal dari asam CH3COOH sama NH4OH. Ini bisa ya, reaksi pembentukannya paham kan ya? Jadi CH3COONH4 itu berasal dari asam CH3COOH sama basanya NH4OH. Ya. Nah, kalau kita dikasih senyawa garamnya cuma CH3COONH4,
maka kita harus mengionisasikan dulu. Berarti ionisasi garam itu dalam air menghasilkan apa? Oh, menghasilkan CH3COO- sama NH4+. Nah, karena dia dari asam lemah dan basa lemah, maka ion-ion ini dapat bereaksi dengan air. Gitu ya. Menghasilkan CH3COOH sama OH-. Kemudian NH4 plusnya itu juga bisa bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4OH ditambah H+. Jadi dia menghasilkan senyawa pembentuknya yang di awal, tapi juga menyisakan ion-ion OH- dan H+ di sana. Gitu. Maka nanti yang mempengaruhi adalah nilai Ka dan Kb-nya. Ya, banyaknya OH- yang terbentuk dan banyaknya H+ yang terbentuk. Nah, kalau semuanya bisa bereaksi dengan air kayak gini, ini disebut dengan hidrolisis total. Paham ya? Kok bisa Jadi, gitu, Gus? iya, jadi senyawa yang lemah itu yang mudah untuk bereaksi dengan air. Ya, itu hasil eksperimennya seperti itu. Kemudahannya mereka bereaksi dengan air itu adalah yang berasal dari kation dan anion sisa asam lemah atau basa lemah. Gitu ya. Paham? Enggak, Gus. Jadi intinya gini, intinya anion kation yang berasal dari garam yang bisa bereaksi dengan air atau terhidrolisis dengan air itu kan penguraian oleh air. Ya, berarti dia teruraikan oleh H2O, ya kan? Atau bereaksi dengan H2O. Nah, sisa asam atau sisa basa yang bisa bereaksi dengan air itu siapa toh? Oh, ternyata yang bisa bereaksi itu adalah asam lemah atau basa lemah. Nah, kalau dia berasal dari asam lemah sama basa lemah, berarti dua-duanya bisa terhidrolisis. Garamnya itu loh. Kalau garamnya itu dari asam lemah sama basa lemah, berarti ionnya yang dari asam bisa terhidrolisis, ionnya dari basa juga bisa terhidrolisis. Gitu ya. Nah, nanti kalau yang disebut yang sebagian itu yang gimana? Oh, misal kalau yang sebagian itu tadi kan ada toh yang garam itu terbentuk dari asam kuat dan basa lemah atau asam lemah dan basa kuat. Nah, kalau dia terbentuk dari yang kuat dan lemah, maka yang nanti terhidrolisis kuat sama lemah atau cuma yang lemah? Lemah aja. Iya, yang lemah aja. Maka disebut dengan garam terhidrolisis sebagian. Kenapa sebagian? Ya karena yang lemah aja atau bagian yang lemah aja itu yang terhidrolisis, yang kuat tidak dapat terhidrolisis. Ya, jadi ion-ion dari asam kuat atau basa kuat itu memang tidak dapat terhidrolisis dari sifatnya. Ya, yang tidak mudah bereaksi dengan air. Gitu. Karena dia kalau terionisasi kan juga terionisasi sempurna kan, ya, langsung membentuk misal NaCl. Itu kan langsung membentuk Na sama Cl-, ya Na+ sama Cl-. Dia susah untuk bereaksi kembali dengan H2O, membentuk HCl itu susah, ya, nggak bisa malahan. Gitu. Maka HCl itu nggak bisa dihasilkan dari NaCl yang dilarutkan dalam air itu nggak bisa membentuk HCl. Gitu, ya. Jadi yang terhidrolisis itu adalah yang lemah. Paham? Jadi ketika kalian bisa menyatakan, oh garam itu adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nanti sifatnya apa? Asam atau basa? Lihat nilai Ka sama Kb-nya. Oh berarti dia reaksinya bisa terhidrolisis total atau sebagian atau tidak dapat terhidrolisis. Berarti dia
dapat terhidrolisis total, gitu ya. Nah, kalau yang dari misal, garamnya itu dari asam kuat sama basa lemah, berarti dia sifatnya apa? Karena dari asam kuat berarti sifatnya asam. Reaksi hidrolisisnya, dia reaksi hidrolisis sebagian. Karena yang cuma bisa terhidrolisis adalah yang lemahnya, yang kuatnya tidak dapat terhidrolisis. Gitu? Paham? Halo, halo. Ini sudah semangat-semangat loh ini loh. Itu kok ada reaksi pembentukan reaksi ionisasi dan hidrolisis gunanya apa? Iya, kan kalian tahu dulu ya. Jadi reaksi pembentukan ini berarti garamnya. Kan kalian dikasih garam ini kan? Ya enggak? Bisa kalian Ya, dikasih ya. satu senyawa garam NH4Cl. Kalian tahu NH4Cl itu terbentuk dari apa tadi? NH4OH sama HCl. CL. Ya. Nah, berarti dia dari kuat sama yang lemah. Nah, kalau diionisasi NH4Cl itu kan menjadi NH4 plus sama Cl min. Berarti NH4 plus ini sumbernya dari HCl atau NH4OH? NH4OH. NH4OH berarti sifatnya kuat atau lemah? Lemah. Lemah. Berarti NH4 plus dari NH4Cl ini adalah dari basa lemah. Cl minnya ini dari mana? Dari HCl kan? HCl, Berarti ya. sifatnya kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Berarti dari ion NH4 plus sama Cl min yang bisa terhidrolisis yang mana? Yang lemah. Iya, yang lemah. Maka reaksinya NH4 plus H2O menjadi ini reaksi hidrolisisnya. H2O-nya dipecah jadi H plus sama OH min. Kalau dia plus berarti ketemunya H plus atau OH min, ya pasti OH min kan? Ya enggak? Maka menyisakan H plus. Paham? Kenapa yang lemah, Us? Enggak yang kuat, Us? Kita harus. Tadi kan Ustazah udah menjelaskan. Kesel ya Ustaz menjelaskan penting dulu. Karena hasil percobaan, Us. Iya, ya dari eksperimennya menunjukkan bahwa yang lemah itu yang bisa bereaksi dengan air, ya, gitu. Kalau yang berasal dari yang kuat itu kan karena dia terionisasi sempurna kan ya, bahasanya kayak gitu. Maka dia susah untuk bereaksi dengan air. Susah apa mustahil, Us? Ya, kalau bahasanya mustahil itu kalau Allah udah berkehendak pasti bisa gitu ya. Tapi kan Kenapa? kemungkinannya lebih sangat kecil atau tidak bisa. Yang kayak tadi saya bilang kan, kalau ada garam dapur, mau membuat larutan HCl sama NaOH dari garam dapur itu nggak bisa, walaupun nanti NaCl kalau dilarutkan dalam H2O kan menjadi Na plus sama Cl min kan. Tapi kan Cl minnya itu nggak bisa bereaksi dengan H plusnya dari H2O, gitu ya. Karena itu nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nggak bisa, susah gitu ya. Belum ada eksperimen yang bisa meng-create dengan tambahan katalis atau dengan bahasanya suhu tinggi mungkin atau apa gitu ya, untuk menghasilkan HCl dari NaCl yang dilarutkan dalam air itu belum bisa terbentuk gitu. Gitu ya. Maka yang berasal dari kuat-kuat itu tidak bisa terhidrolisis. Gitu. Paham ya? Ini sama. Makanya kenapa kalau yang kuat itu nanti sifatnya asam, ini kan berarti dari asam kuat sama basa lemah kan? Nah, kalau yang asam kuat sama basa lemah, kenapa sifatnya ikut yang asam? Ya karena dia yang di larutan akan menghasilkan H plus ini. Ya. Nah, nanti dari H plus yang dihasilkan ini kita bisa menentukan pH asamnya itu berapa toh, ya. Karena kan ada H plus yang dihasilkan, maka ada konsentrasi H plus yang bisa ditentukan. Nah, kalau kita bisa menentukan konsentrasi H plus, kita bisa menentukan nilai pH-nya. Gitu. Maka nanti setelah ini kita belajar untuk menentukan pH larutan hidrolisis garam.
Jadi dari reaksi hidrolisis garam total atau sebagian itu nanti dicari nilai pH-nya. Itu bisa, ya. Ya karena dia bisa menghasilkan H+ atau bisa menghasilkan OH-. Ya, kalau dia dari asam lemah sama basa kuat, kan yang terhidrolisis asam lemahnya kan, CN-nya menghasilkan HCN sama OH-. Berarti dalam sistem itu, dalam sistem garam yang hidrolisis dengan air, itu ada OH yang terbentuk. Nah, berapa banyaknya OH dalam larutan itu bisa ditentukan. Nah, nanti menentukan banyaknya OH, kita bisa menentukan nilai pH-nya. Gitu ya. Paham? Nah, kalau yang paling mudah adalah kalau dia terbentuk dari asam kuat sama basa kuat, udah sifatnya tadi netral, dia ternyata tidak terhidrolisis. Kalau udah tidak terhidrolisis, ya udah, berarti nggak bisa menghasilkan H+ atau tidak bisa menghasilkan OH- yang lebih kan, maka sifatnya adalah netral. pH-nya pasti kisaran tuh 7. Itu aja. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah garam terhidrolisis sebagian dan garam terhidrolisis total. Karena dalam larutan itu akan menghasilkan ion H+ dan ion OH- yang bisa ditentukan jumlahnya atau konsentrasinya. Maka nanti ada nilai pH-nya. Kalau dia nggak menghasilkan OH- atau H+, ya udah, berarti dia nggak perlu ditentukan pH-nya, pasti sifatnya netral. Karena tidak kelebihan OH- atau tidak kelebihan H+ dalam sistemnya. Itu ya. Paham? Paham. Ya. Jadi dari sini kalian cuma 2. Ini cuma kalian mempelajari 2 ya. Yang pertama adalah sifat garam yang terbentuk dari reaksi asam basa. Dia sifatnya netral, asam atau basa. Kemudian garam yang terbentuk tadi ketika direaksikan dengan air, dia bisa nggak terhidrolisis, ya. Kalau dia bisa terhidrolisis total atau terhidrolisis sebagian. Gitu. Itu aja. Ya. Bisa lah ya menentukan itu. Ya. Sekarang bisa, Us. Sekarang bisa, Us. Sama, Us. Sekarang bisa, Us. Sekarang bisa ya, nanti bisa lah kalau dipelajari lagi. Gitu ya. Nggak tahu 5 menit ke depan, Us. Ya kalau diulang-ulang bisa. Ustazah juga bisa karena ngulang-ulang terus ya. Ulang-ulang nanti mimisan, Us, saya, Us. Kenapa mimisan? Nggak kuat tuh otaknya. Ya dimurojaahi, kan nggak harus setiap hari ya. Tuh. Yang penting ini untuk mengasah otak dulu lah. Kalau kita memberdayakan otak, insya Allah nanti untuk berpikir yang lainnya juga bisa. Ya, walaupun nanti kalian masuk ke teknik elektro atau teknik mesin nggak perlu kayak gini ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting sekarang untuk mikir besok gimana caranya bisa mikir teknik elektro sama teknik mesin, kan ini mikir ini dulu. Gitu toh. Ya, siap. Gitu ya. Jadi silahkan dinikmati proses belajarnya. Ya, siap. Gitu. Paham ya jadi ya. Dari ini udah terakhir. Saja ngasihnya sedikit-sedikit aja. Yang penting kalian ngena dulu. Ya, bagaimana cara menentukan sifat garam? Apakah dia netral, asam atau basa? Nah, garamnya itu bisa terhidrolisis kah? Nanti termasuk hidrolisis total, sebagian atau tidak dapat terhidrolisis. Gitu ya. Ya. Kasih tahu toh yang gimana sifat asam basa netralnya garam itu. Kemudian dia terhidrolisis, bisa terhidrolisis total, sebagian sama tidak terhidrolisis juga tahu ya syaratnya ya. Tahu. Sudah ada yang mau ditanyakan? Belum selesai. Thank you. Belum ada, Us. Belum ada. Ya, tapi ini mudah ya.
pekan depan insya Allah Selasa itu hari pertama puasa ya? Iya, Us. Jangan PH, Us. Enggak PH.